Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan statement peloncatan pada C++. Dalam bahasa C++, terdapat 4 fitur yang berguna untuk melakukan hal ini, yaitu yang pertama adalah kata kunci menggunakan break, yang kedua continue, yang ketiga goto, dan yang terakhir adalah fungsi exit. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan menggunakan kata kunci break. Kata kunci ini berfungsi untuk menghentikan proses pengulangan dan program akan langsung meloncat ke statement yang berada di bawah blok pengulangan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami penggunaannya, di sini kita akan membuat contoh program yang dapat menuliskan teks contoh pengulangan dalam C++ sebanyak 10 kali. Namun, perlu diperhatikan bahwa di sini kita akan memaksa proses pengulangan dengan mendefinisikan kondisi yang selalu benar. Mari kita masuk ke dev C++-nya. Ini adalah program yang akan kita buat. Ini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel namanya adalah C dengan tipe data integer, dan saya inisialisasi nilainya C sama dengan 0. Setelah itu saya akan menggunakan pengulangan while, yang mana nilai while itu akan selalu benar. Artinya di dalamnya saya tulis while 1. Di dalam blok while-nya, saya akan tuliskan cout contoh pengulangan dalam C++. Apabila kita tidak memberikan statement apa-apa setelah ini, maka statement ini akan diulang terus-menerus. Contohnya seperti ini. Ia akan terus diulang sampai kita memaksa program untuk berhenti. Ini saya akan menambahkan sebuah statement, yaitu if C sama dengan 9. Artinya program akan diulang sebanyak 10 kali karena kita mulai dari C sama dengan 0. Lalu saya berikan kata kuncinya adalah break untuk melakukan berhenti dari blok while ini. Lalu saya tambahkan di sini adalah C++. Kemudian untuk melihat hasil nilai C yang paling terakhir, saya tambahkan di sini adalah cout nilai C sama dengan C, seperti ini. Mari kita coba compile and run. Kalau kita lihat di sini, maka setelah 10 kali pengulangan, maka otomatis program akan keluar dari dalam blok while dan nilai C-nya sama dengan 9. Kenapa nilai 9? Karena sekali lagi nilai awal dari C-nya kita definisikan sama dengan 0. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan kata kunci continue. Berbeda sekali dengan kata kunci break yang berguna untuk menghentikan pengulangan, kata kunci continue justru berfungsi untuk melanjutkan proses pengulangan. Dengan kata lain, kata kunci ini akan menyebabkan program meloncat ke statement awal yang terdapat dalam blok pengulangan. Berikut saya akan tampilkan contoh penggunaan kata kunci continue. Sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat program menggunakan kata kunci continue. Jadi pada program yang nanti akan saya buat, user akan diminta untuk memasukkan angka, yang mana angkanya itu apabila nilainya lebih besar dari 0, maka program akan terus meminta user untuk memasukkan angka.
Tapi ketika angka yang dimasukkan 0 atau kurang dari 0, maka program akan berhenti. Baik, yang pertama, saya akan deklarasikan sebuah variabel bertipe integer, yaitu x. Selanjutnya, deklarasi variabel namanya adalah stop, bertipe data boolean. Kemudian masuk ke blok pengulangan, di mana while stop, artinya ketika stopnya saya kasih nilai awalnya adalah 0, artinya nilai ini, while stop ini akan selalu diulang karena ketika nilainya selalu benar. Masukkan nilai x. Lalu user akan memasukkan menggunakan cin nilai x. Kemudian if x kurang dari sama dengan 0, maka stop akan bernilai 1 atau bernilai benar. Lalu saya kasih continue. Artinya di sini, apabila kita memasukkan nilai x-nya 0 atau lebih kecil dari 0, maka nilai stop ini akan berubah menjadi benar. Atau di sini karena negasi dari benar adalah salah, maka dia akan keluar. Ini adalah contoh demo dari programnya. Setelah saya masukkan angkanya 5, kemudian 6, 1. Nah, ketika saya masukkan 0, maka dia akan otomatis keluar. Statement peloncatan yang berikutnya adalah menggunakan kata kunci goTo. Jika ditinjau dari bahasan mengenai struktur pengulangan, penggunaan kata kunci goTo ini dapat mewakili penggunaan kata kunci break maupun continue, tergantung di mana kita menempatkan sebuah label. Label di sini berfungsi untuk menyatakan lokasi yang akan dituju. Perlu juga diperhatikan bahwa untuk menuliskan suatu label haruslah menggunakan tanda titik 2 di belakang nama label tersebut. Dalam mendefinisikan nama label juga tidak perlu dilakukan pendeklarasian seperti halnya sebuah variabel, karena label hanya digunakan untuk tanda saja sehingga tidak memiliki tipe data. Untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokan bagaimana membuat program menggunakan kata kunci goTo. Mari kita kembali lagi ke dev C++-nya. Sini saya akan deklarasikan sebuah variabel, namanya adalah C, dengan tipe datanya adalah integer, dimana nilai C awalnya adalah sama dengan 0. Lalu kita berikan blok pengulangan while 1 artinya selama nilainya adalah benar. Nah, di sini cout C plus 1. Lalu kita kasih ganti baris, artinya kita akan membuat tulisan angka 1 sampai 10. Lalu di sini if C sama dengan 9, maka dia akan diloncati. Saya akan berikan perintah goTo. Ini saya kasih misalnya adalah nama labelnya adalah my label titik koma. Maka program ini akan loncat ke sebuah label yang bernama my label. Nah, tulis my label ini pada baris ke-15, my label titik 2. Ini adalah lokasi yang dituju. Ingat, di sini tidak ada titik koma tetapi menggunakan titik 2. Lalu jangan lupa di dalam blok while kita tambahkan di sini adalah C++. Artinya nilai C akan ditambah 1.
Mari kita coba jalankan. Ini akan menampilkan angka 1 sampai 10. Jika kita amati secara teliti, penggunaan kata kunci goto pada kasus ini sama halnya seperti penggunaan kata kunci break. Kata kunci goto tidak hanya dapat digunakan dalam struktur pengulangan saja, melainkan dapat digunakan di mana saja. Berikut ini contoh lain dari penggunaan kata kunci goto. Misalnya, saya tuliskan di sini out program C++. Lalu saya berikan perintah goto. Misalnya di sini adalah A. Jangan lupa titik koma. Lalu di sini adalah out C++ mudah. Lalu kita berikan label di sini A.2, lalu out C++ asik. Kalau kita jalankan, maka karena di sini ada perintah goto, maka perintah di baris 8 ini akan dilewatkan dan langsung menuju ke label A. Seperti ini. Kita akan cek sama-sama. Yang muncul hanya program C++ dan C++ asik. Itu adalah contoh penggunaan kata kunci goto. Dan yang terakhir adalah menggunakan fungsi exit. Berbeda dengan statement-statement peloncatan yang lain, fungsi exit ini berfungsi untuk proses terminasi atau keluar dari program. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan pada program berikut ini. Untuk memasukkan fungsi exit, kita perlu menambahkan file header yang namanya adalah cstdlib. Jadi di sini pertama adalah include cstdlib sebelum kita menggunakan fungsi exit. Program yang akan saya buat di sini adalah program yang mana apabila kita memasukkan angka 0 ke dalam input dari user, maka dia akan keluar otomatis. Di sini saya akan deklarasikan dua buah variabel x yang mana nilainya sama dengan 1 dan variabel satu lagi adalah y. Lalu while 1 di sini out masukkan nilai y, maka user akan menginput nilai y. Lalu if y sama dengan 0, maka perintahnya adalah exit dalam kurung 0. Artinya dia akan keluar dari aplikasi. Parameter 0 yang terdapat pada fungsi exit berfungsi untuk melakukan terminasi program secara normal. Parameter yang lain yang dapat dilewatkan pada fungsi ini adalah exit success dan exit failure. Mari kita coba compile lalu kita running programnya. Misalnya 9, maka akan diminta terus. Lalu ketika kita masukkan nilai 0, dia akan keluar.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan statement peloncatan dan bagaimana menggunakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.